Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memeriahkan Hari Santri Nasional 2022, DPC PKB Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan Santri Fest 2022 Season 2 dengan berbagai perlombaan khas santri. Ayo dukung peserta jagoan Anda dengan cara subscribe, like, dan juga komentar dengan cara seperti di bawah ini. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya supaya peserta jagoan Anda mendapatkan dukungan lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fata quwwatan sadidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiyil jami'il ummah. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang berbahagia, segenap hadirin, teman-temanku, para peserta lomba yang mudah-mudahan diberikan berkah dan hidayahnya oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, tahun 1990 di Markas Besar PBB diadakan konferensi terbesar yang dihadiri oleh para pembesar sedunia, termasuk Michael, Gorbachev, Margaret Thatcher, George Bush, dan para pembesar dunia lainnya. Agenda yang mereka bahas adalah dunia anak-anak. Mengapa mereka membahas dunia anak-anak? Bukankah industri, ekonomi, teknologi, senjata kimia, dan masalah besar lainnya yang harus dibahas? Jawabannya hadirin, industri, ekonomi, teknologi, senjata kimia memang berbahaya bila tidak diarahkan. Namun, jauh lebih berbahaya bila anak-anak, remaja, dan para pemuda tidak dididik, dibina, dan diisi dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, Syekh Mustafa Al-Gulaimi, seorang penjaga Mesir, berkata, "Inna fi yadi subani amra ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sungguhnya pada tangan-tangan pemuda urusan umat dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya pemuda terhadap umat ini, maka tema yang akan saya bicarakan pada kesempatan kali ini yaitu peran pemuda dalam pembangunan bangsa. Dengan landasan surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Artinya, hendaklah takut kepada Allah orang yang bila wafat dan meninggalkan keturunan tidak berdaya. Khawatir akan nasib mereka, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengatakan kata-kata yang benar. Lalu, lemah apa hadirin yang harus kita takutkan? Profesor Dija Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita waspadai, yakni lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah semangat hidup, bahkan yang paling dikhawatirkan adalah lemah akhlak. Sahabat-sahabat, jika 5 kelemahan melekat pada generasi muda kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, tapi sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Betul apa benar? Hadirin yang berbahagia, padahal saudara-saudara di negeri tercinta ini, sejarah membuktikan sejak tahun 1908, masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan, berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stopia, Trikoro Darmo, Wong Islamai Timban, bahkan kita mengenal Budi Utomo,
tokoh muda yang karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man, menjadi Stuttgart, bahkan menjadi the founding father. Mereka sebagai pendiri, penggerak, penegak yang mampu merebut kemerdekaan ini. Takbir, Allahu Akbar. Karena kita tahu bahwa tanpa pemuda mustahil Indonesia ini merdeka. Demikian ungkapan Bung Karno terhadap generasi muda kita yang diabadikan oleh sejarah perjuangan bangsa. Hadirin, pepatah mengatakan, Young today is little tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, saudara-saudara, Rasul mengingatkan, pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Di antaranya, siapkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sebab, kata William Shakespeare, masa mudamu cuma 1 jam, kecantikanmu hanya tumbuh kembang. Makanya, jika kau menyanyi sebelum datangnya pagi, maka kau akan menangis sebelum datangnya malam. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara menggantikan waktu di masa muda ini supaya menjadi peran pemuda dalam pembangunan bangsa? Jawabannya adalah dengan melakukan aktivitas yang positif. Hal ini dipertegas Allah dalam surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah, Allah akan melihat pekerjaanmu, juga Rasulnya dan orang beriman. Hadirin, para pemuda yang kami hormati, firman Allah tersebut mewajibkan kepada kita supaya giat bekerja. Menurut Imam Ali As-Sabuni, dalam tafsirnya adalah wakulimalu adalah segat amar mutadaman lil wa'iid, yaitu suatu instruksi yang mengandung sanksi. Dengan demikian dapat kita pahami apabila kita giat bekerja, rajin berusaha, dan gemar beramal, artinya menuju masa depan yang cerah menjanjikan. Jika malas bekerja, enggan berusaha, dan tidak mau beramal, artinya menuju masa depan yang suram menggelaskan. Sebab al-kasal layat a'mul aksal, pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya bedu. No egois apa ini? Tiada bahagia tanpa lembah derita, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Kemalasan masa muda adalah kehancuran di masa tua. Betul hadirin. Oleh karena itu, saya menghimbau terutama pada generasi muda kita. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan. Yakni pertama, olah rasa agar ilmu melekat. Kedua, olah rasio agar ilmu meningkat. Ketiga, olahraga agar badan sehat. Keempat, olah ekonomi agar produktivitas meningkat. Dan kelima, olah kinerja agar produktivitas meningkat. Oleh karena itu, mulai saat ini kita hiasi masa muda dengan ilmu, warnai masa muda dengan iman, dan bingkai masa muda dengan aktif di berbagai organisasi kepemudaan yang bermanfaat. Insya Allah. Dengan demikian, hadirin, Islam tidak mengenal pemuda penganggur, pemuda mejeng, nyari mojang, pemuda nangkring, nongkrong. Tetapi pemuda yang diinginkan Islam adalah pemuda-pemuda yang agresif, inovatif, dan produktif. Pepatah mengatakan, banyak orang sukses mengawali karirnya dengan berjualan koran, karena lebih baik meneladani penjual koran yang memiliki mental kerja yang tinggi daripada mencontoh oknum pegawai kantor. Mental kerjanya kayak kolor, sebentar-bentar bisa kendor, kemana-mana maunya naik motor, padahal kerjanya cuma molor. Disiplin hanya waktu dibagi honor. Kalau pemuda seperti itu mustahil menjadi pelopor, melainkan jadi pengekor. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin, oleh karena itu, mulai saat ini kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan. Bekerja, dan bekerja. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh para pemuda kita, maka Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang berbahagia, dari uraian ini dapat disimpulkan, pemuda harus memiliki iman, ilmu, dan semangat kerja yang tinggi dengan meladani peran pemuda dalam pembangunan bangsa. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh para pemuda kita, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang subur, makmur, serta berada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Upin Ipin dari Malaysia, Sopo Jarwo, Wong Jawa. Kalau mengaku pemuda Indonesia, kita bangkit jangan loyo. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi